Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai resepsi sastra dan drama Indonesia kontemporer yang beranggotakan Melia Anggraini, Ramaida, dan Selvi Misda. Materi yang pertama yaitu sejarah teori, tokoh-tokoh, model kajian, dan contoh kajian. Yang pertama, pengertian teori sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku memberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan atau tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu reciper, yang diartikan sebagai penerimaan dan penyambutan pembaca. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku memberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberi sambutan atau tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, golongan sosial. Secara definitif, resepsi sastra berasal dari kata reciper atau Latin yang diartikan sebagai penerimaan dan penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberi makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksud tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dan periode tertentu. Teori resepsi berpengaruh besar pada cara-cara studi liter yang kemudian banyak dikerjakan, tetapi jalur yang dieksplorasikan ternyata tidak terbukti menjadi seterbuka dan seproduktif seperti diimpikan mulanya. Hal tersebut menjadi besar saat teori resepsi dikonfrontasikan dengan keberagaman posisi yang diasosialisasikan dan strukturalaris. Selanjutnya, dalam teori-teori ditunjukkan bagaimana perkembangan wacana yang menentang cara yang dominan dan mempertimbangkan genre sastra yang seringkali radikal dan tidak lebih produktif. Materi yang kedua yaitu tokoh teori resepsi sastra. Beberapa tokoh pemikir teori seperti Hans Robert Jauss adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Yang pertama ada Wolfgang Isar. Berbeda dengan Jauss, Isar beranggap karya sastra sebagai suatu bentuk komunikasi. Dalam hal ini, estetika tanggapan dianalisis dan hubungan dialektika antara teks, pembaca, dan interaksi antara keduanya. Selanjutnya, memberi perhatian pada hubungan antara teks dengan pembaca. Dalam hubungan ini, kekuatan karya untuk memberikan efek pada pembaca. Pembaca yang dimaksud oleh Isar bukanlah pembaca yang nyata, melainkan pembaca implisit, instansi pembaca yang diciptakan oleh teks. Pembaca implisit adalah suatu instansi di dalam teks yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara teks dan pembacanya. Yang kedua ada Jonathan Schuller. Keinginan Schuller yang utama adalah menggeser fokus perhatian dari teks kepada pembaca. Schuller menyatakan bahwa suatu teori pembacaan harus mengungkapkan norma dan produser yang menuntun kepada suatu penafsiran. Kita semua tahu bahwa setiap pembaca memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai sebuah teks yang sama tentunya. Berbagai penafsiran variasi tersebut harus dapat dijelaskan oleh teori. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua yaitu Ramaida. Baiklah, saya Ramaida sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Model kajian teori sastra. Tugas resepsi adalah meneliti tanggapan pembaca yang berbentuk interpretasi, konkretitasi,
maupun kritik atas karya sastra yang dibaca. Tanggapan-tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan, pembacaan, tingkat pengalaman, dan usia pembaca. Yang pertama adalah penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sejaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan sejaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Yang kedua adalah penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam rentan waktu yang sama. Lalu yang kedua adalah drama Indonesia kontemporer. Kata drama berasal dari kata Greek atau bahasa Yunani drain yang diturunkan dari kata draumain yang semula berarti berbuat, bertindak, dan beraksi. Selanjutnya drama mengandung arti kejadian, risalah, dan karangan. Drama merupakan bagian kecil dari karya sastra dan juga pendapat yang mengatakan bahwa drama merupakan gambaran ataupun cerminan dari kehidupan manusia. Di dalam drama juga terdapat sebuah masalah layaknya kehidupan dalam kenyataan. Sedangkan teater juga berasal dari bahasa Yunani yaitu theatron yang diturunkan dari kata theomai yang berarti takjub, melihat, dan memandang. Jadi, jelas jika kita berbicara tentang teater sebenarnya kita bicara soal proses kegiatan dari layaknya pengarangan, penyajian, dan pementasan sampai dengan timbulnya tanggapan atau reaksi penonton atau publik. Selain itu, teater Indonesia juga memiliki sejarah. Perkembangan sejarah di Indonesia dimulai dari perkembangan teater tradisional hingga modern seperti saat ini. Yang pertama adalah teater tradisional, yang kedua teater transisi, yang ketiga teater Indonesia periode 1920-an. Yang keempat, teater Indonesia periode 1930-an. Yang kelima, teater Indonesia periode 1940-an. Yang keenam, teater Indonesia periode 1950-an. Yang ketujuh adalah teater Indonesia periode 1960-an sampai dengan 1970-an. Yang kedelapan adalah teater kontemporer Indonesia. Teater kontemporer Indonesia menunjukkan perkembangan dunia teater dengan adanya sentuhan gaya baru. Seniman beberapa menggabungkan unsur teater konvensional dengan teater eksperimental dengan jangkauan eksperimental yang lebih luas. Baiklah, saya Salvi Misda akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri drama atau teater Indonesia kontemporer. Yaitu adalah jenis teater yang mengandung unsur kekinian, fungsinya untuk menyampaikan gagasan sutradara pada kalangan yang memahami teater, sehingga pesan-pesan yang dapat disampaikan mampu tersampaikan secara tepat kepada penontonnya. 1. Ceritanya berasal dari buah pikir dan ide pada pribadi seorang sutradara. 2. Menggunakan bahasa nasional atau internasional di dalam setiap dialognya. 3. Pertunjukan diselenggarakan sesuai dengan tema, dapat dilakukan pada pentas tertutup dan terbuka tanpa atau dengan panggung. Kemudian keempat, cerita yang disajikan berisi nilai atau pesan sutradara yang hendak disampaikan penonton tertargetnya. Kemudian yang kelima, dialognya sebagian dari naskah, sebagian dari improvisasi. Contoh drama Indonesia kontemporer. Temanya kehidupan anak sekolahan jadul atau zaman dulu. Judul berbuat baik hasilnya baik. Tokohnya Majun, Pepep, Tommy, Tina. Kemudian deskripsi karakternya, Majun berprestasi, pandai menyontek. Kemudian Pepep rajin, jujur, polos. Kemudian Tommy tampan, paling keren, baik hati, jago basket, tidak pandai dalam mata pelajaran. Tina pintar, pelit. Waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan khidmat. Di antara seluruh siswa, ada 2 deretan bangku
deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri kanan serta depan belakang. Duduklah di sana 4 orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tangan serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Kemudian Tina mengerjakan soal nomor 1 sampai 3 dengan cepat dengan cara berpikir kilat, tanda menguasai semuanya. Nah, aku tahu jawaban ini. Aha, kan? Ini rumusnya yang aku pelajari kemarin nih. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Kemudian Majun mengangguk kepalanya dengan ujung pensil hingga tidak terasa bahwa ujungnya patah. Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat? Mana nggak mirip sama latihan soal yang ku contek dari si Tina kemarin. Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas, tiba-tiba Tina kresek. Ia langsung menoleh ke kanan dan melihat si Madun dengan tatapan sinis. Kemudian Tina bergumam pelan dengan mulutnya untuk mengancam si Madun tanpa suara. Kemudian si Madun, "Dasar pelit kau," berisik pelan, kemudian menoleh ke arah si Pepep yang duduk di belakang Tina. Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih termasuk dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin, maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu drama merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi kisah hidup manusia mengenai konflik hidup, sikap, dan juga sifat dalam bentuk dialog yang dituangkan di atas panggung. Dengan menggunakan percakapan dan gerak oleh pemain di hadapan penonton dan pendengar. Sedangkan teater memiliki arti yang lebih luas sekaligus menyangkut seluruh kegiatan dan proses penjadian dari proses penciptaan, penggarapan, penyajian atau pementasan dan penikmatan. Drama di Indonesia memiliki sejarah perkembangan sastra drama Melayu rendah, kemudian sastra drama pujangga, kemudian sastra drama zaman Jepang, sastra drama sesudah kemerdekaan, sastra drama mutakhir. Selain itu, teater Indonesia juga memiliki sejarah. Teater Indonesia periode 1920-an, teater Indonesia periode 1930-an, teater Indonesia periode 1940-an, kemudian teater Indonesia periode 1950-an. Teater Indonesia periode 1960 sampai 1970-an, teater Indonesia periode 1980 sampai 1990-an, teater kontemporer Indonesia. Drama kontemporer juga merupakan drama yang penuh dengan pembaruan, penyajian yang baru, gagasan baru, ide-ide baru, bahkan ide-ide baru dari penggabungan konsep Barat dan Timur. Ciri-ciri drama atau teater Indonesia kontemporer. Ceritanya berasal dari ide sutradara, menggunakan bahasa nasional atau internasional, pertunjukan diselenggarakan sesuai dengan tema, cerita yang disajikan berisi pesan sutradara yang hendak disampaikan, dialognya sebagian dari naskah dan sebagian dari improvisasi. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.